akhirnya saudara, ketika dia baca saudara, puji Tuhan dia nggak ngerti karena bahasa Ibrani saudara. Jadi dia tanya saudara. Akhirnya dia tanya, ternyata saudara itu adalah alarm untuk waspada saudara. Kenapa? Karena sedang terjadi serangan saudara. Jadi pada waktu itu saudara ada dalam situasi yang mencekam saudara, alarm di hotel juga bunyi katanya saudara. Dan akhirnya saudara sekali lagi itu situasi yang menakutkan. Dan gak lama setelah itu saudara, malamnya saudara dapat lagi serangan saudara. Dan itu begitu mengerikan saudara. Mereka harus lari ke dalam bunker saudara. Satu malam itu saja bisa sampai 4-5 kali saudara untuk bolak-balik ke bunker saudara. Nah, dan itu sekali lagi saudara situasi yang mencekam, situasi yang tidak mudah. Dan saya mau bilang sekali lagi saudara, namanya anak Tuhan. Kalau kita pikir saudara mereka mau ke Holy Land saudara, tujuannya untuk apa saudara? Untuk ibadah, tujuannya untuk supaya mereka lebih menguatkan iman saudara. Tapi ternyata yang terjadi adalah situasi yang tidak mudah. Anak Tuhan tidak lepas dari yang namanya badai saudara. Sekali lagi bicara tentang hidup bersama dengan Tuhan, jangan sampai saudara dan saya punya pemahaman yang salah bahwa apa? Oh, kalau aku ikut Tuhan semuanya tenang-tenang. Kalau aku ikut Tuhan semuanya damai-damai. Artinya situasinya tenang-tenang saja. Saya mau bilang saudara, ternyata tidak. Kenapa? Karena itu Tuhan badai bisa datang kapan saja saudara. Baik itu badai dalam berupa masalah, tentang persoalan dalam kehidupan setiap kita, dalam keuangan kita, dalam kesehatan kita saudara. Tapi sekali lagi saya mencatat di sini saudara, anak Tuhan harus tetap tenang sekalipun di tengah badai. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun badai. Sama-sama bilang sama saya, harus tetap tenang. Amin. Kenapa? Karena saya mencatat di sini saudara, bicara tentang ketika seseorang itu panik saudara, maka kepanikan akan membuat orang biasanya saudara bertindak salah. Ketika seseorang itu panik, biasanya kepanikan akan membuat seseorang itu bertindak keliru saudara. Dan makanya sekali lagi saya bilang saudara, kepanikan itu berbahaya. Sama-sama bilang sama saya, panik itu bahaya. Amin. Saya ingat satu cerita saudara, ada seorang anak muda saudara, seorang pria saudara, dia mau ketemu pertama kali dengan orang tua pacarnya saudara. Dan karena dia tahu bicara tentang dia itu orang yang pemalu seperti saya ini saudara. Kok kayak ngantri gitu ya? Jadi karena dia pemalu, jadi dia latihan dulu saudara. Sepanjang perjalanan, jadi dia jalan kaki dari Tambun ke Bekasi Barat saudara. Dia mau latihan dulu, kebetulan dia orang Tambun saudara. Jadi dia lagi mau kenalan sama orang tua dari pacarnya. Jadi dia udah latihan sepanjang perjalanan. Halo tante, saya pacarnya Nia. Halo tante, saya pacarnya Nia. Halo tante, saya pacarnya Nia. Dia latihan terus supaya ketika ketemu calon mertua, langsung bisa melihat kepercayaan diri yang luar biasa. Sepanjang jalan dia, halo tante, aku pacarnya Nia. Halo tante, aku pacarnya Nia. Sambil bawa martabak saudara. Ketika dia ketok pintunya saudara, halo tante, aku pacarnya Nia. Halo tante, aku pacarnya Nia. Ketika buka pintu, bapaknya kumisan bawa golok saudara. Dia shock luar biasa, dia bilang, halo om, aku pacarnya tante. Haleluya. Innalillahi langsung. Saya mau bilang saudara, kepanikan itu berbahaya. Amin. Makanya sekali lagi saya bilang saudara, sekalipun mungkin saudara lagi ngalamin badai, sama-sama bilang sama saya, aku harus tetap tenang. Bilang kanan kirimu, kita harus tetap tenang. Karena dalam ketenangan, dalam tinggal tenang terletak kekuatan setiap kita. Tepuk tangan yang pada beri yang bersama-sama kita akan bahas. Hari tema kita adalah bicara tentang tenang di tengah badai. Sama-sama bilang sama saya, tenang di tengah badai. Amin. Apa dasar kita untuk tetap tenang? Pendeta juga manusia saudara. Dia kemarin banyak yang komen, saya goreng pisang goreng angus saudara, ada yang komen. Pak pendeta apa? Pendeta talentanya berbeda ya, haleluya. Apa dasar kita untuk tetap tenang di tengah badai? Yang pertama saya catat di sini saudara adalah karena menyadari bahwa semua dalam rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, semua rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, semuanya dalam tangan Tuhan. Amin. Kita buka Lukas 8 ayat 22 bagian awal saudara. Yuk, Lukas pasal 8 ayat 22 bagian awal, sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Iya, ya. Pada suatu hari Yesus apa? Bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, perhatikan, marilah kita apa? Bertolak ke seberang danau, lalu bertolaklah. Sekali lagi kata Yesus kepada mereka apa? Marilah kita bertolak ke seberang danau, lalu apa? Saudara perhatikan, bisa kita lihat bahwa ide siapakah mereka bertolak ke danau adalah ide dari Tuhan Yesus saudara. Dan saya mau bilang saudara, apakah Tuhan
Yesus tahu akan terjadi badai? Saya mau bilang saudara sangat tahu. Tapi kenapa Tuhan mengajak mereka ke sana saudara? Karena sekali lagi saudara, Tuhan mau mengizinkan itu supaya mereka alami untuk tujuan kebaikan dalam kehidupan mereka. Artinya apa? Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita badai bisa terjadi kapan saja. Tapi kenapa kita bisa tetap tenang? Yang pertama saya mencatat di sini saudara, karena kita tahu semuanya dalam rancangan Tuhan. Katakan amin. Hidup kita ada dalam rancangan Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan ada badai dalam kehidupan setiap kita, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu cemas, kita nggak perlu panik, tetapi kita bisa tetap tenang. Kenapa? Karena semuanya dalam rancangan Tuhan, dan rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya mengerti, mungkin ketika saudara dan saya lagi di tengah badai, kita pikir Tuhan, apa rancangan damai sejahtera di balik semua ini? Tuhan, apa rancangan indah di balik semua ini? Saya mau bilang saudara, kadang-kadang kita nggak perlu ngerti. Yang Tuhan mau kita percaya. Karena seringkali rancangan Tuhan itu saudara di atas pikiran kita saudara. Makanya firman Tuhan berkata, rancanganku di atas rancanganmu, jalanku di atas jalanmu. Kadang-kadang saudara, karena pemikiran kita yang terbatas ini, kita bilang Tuhan, apa di balik semua ini Tuhan? Tapi saya mau bilang saudara, kadang-kadang Tuhan nggak nuntut kita untuk selalu harus ngerti. Yang Tuhan mau kita udah percaya saja. Kadang-kadang bagi orang dunia percaya. Tapi saya mau bilang saudara, sama seperti seorang anak dengan ayahnya. Kadang-kadang saudara pernah lihat nggak? Ada anak kecil dilempar sama ayah. Walaupun sekali lagi jangan lakukan ini ya. Jangan ya, jangan. Ada anak kecil kan lempar anaknya. Dilempar, anak kecil lempar anaknya. Ada anak kecil dilempar ayahnya. Pernah lihat nggak yang kalau di video-video gitu saudara? Ketika dilempar gimana respon anaknya? Betul nggak? Ketika dilempar ada ketakutan nggak? No, anak tetap tenang, bahkan suka cita. Kenapa? Karena anaknya tahu semua dalam rancangan ayahnya. Semuanya ada ayahnya di sana. Dan saya mau bilang saudara, begitu pun dalam kehidupan kita. Kalau Bapak yang jahat saja tahu memberi apa yang baik bagi anak-anaknya, apalagi Bapak kita di surga. Jadi saya nggak tahu badai apa yang sementara saudara hadapi, tapi kita bisa tetap tenang. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang handle semuanya. Yang di tangan Tuhan pasti untuk kebaikan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tenang. Semua dalam rancangan Tuhan. Di tangan Tuhan semuanya pasti aman. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua saudara, apa dasar kita untuk tetap tenang di tengah badai? Yang kedua adalah bicara tentang karena kita punya kekuatan melebihi daripada badai. Sama-sama bilang sama saya kekuatan kita. Sama-sama bilang sama saya lebih daripada badai. Amin. Lukas 8 ayat 24 sama-sama kita baca. Ayatnya yang ke-24. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk sama-sama ayat 24 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3 ya. Maka guru-guru kita binasa. Ia pun bangun lalu apa? Dan angin itu dan air itu pun reda dan danau itu apa? Sekali lagi ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi apa? Saya mau bilang saudara, Tuhan Yesus menyatakan kuasanya dengan menghardik badai, dan badai itu pun reda. Saya mencatat di sini saudara, sebagai anak Tuhan kita punya kuasa yang besar. Katakan amin. Yohanes 14 ayat 12 sama-sama kita baca saudara. Yohanes 14 ayatnya yang ke-12 sama-sama. Yohanes 14 ayat 12 yang sudah di sana. Yohanes 14 ayat 12 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita baca saudara ayat ini 3 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga apa? Sama-sama bilang sama saya, melakukan juga apa yang aku kerjakan. Bahkan apa? Pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa dan apa yang kamu minta. Sama-sama bilang sama saya yang lebih besar. Saya mau bilang saudara, Tuhan meredakan badai. Saudara dan saya tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Kita punya kuasa, kita bisa lakukan yang sama bahkan lebih besar, itu janji Tuhan saudara.
Dan sekali lagi saya mau bilang, saudara, artinya apa? Kalau Tuhan mampu meredakan badai, bersama dengan Tuhan kita juga mampu meredakan badai. Katakan amin. Tidak ada badai yang melebihi daripada kemampuan kita sebagai anak Tuhan. Artinya begini saudara, bicara tentang badai mungkin boleh datang, badai mungkin boleh terjadi, tetapi itu tidak akan menghancurkan saudara dan saya. Itu tidak akan membinasakan saudara dan saya. Kenapa? Karena sejatinya kuasa kita melebihi daripada badai. Katakan amin. Tapi seringkali, kenapa akhirnya sepertinya badai menghancurkan setiap kita, sepertinya kita nggak berdaya, karena seringkali anak Tuhan termakan dengan kebohongan iblis. Iblis selalu bilang apa? Kau akan hancur, kau akan kalah, kau akan binasa. Dan ada banyak anak Tuhan percaya dengan omongan iblis, saudara. Akan iblis kadang-kadang menyampaikan orang di sekitar kita dan bilang, udah, kayaknya lo akan selesai dengan ini. Kayaknya lo akan iya kan? Kayaknya nggak bisa lagi nih. Bisnismu hancur, udah hancur. Udah rumah tangga lo hancur. Saya bilang saudara, jangan percaya kebohongan iblis. Hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Hidup kita ditentukan oleh kata Tuhan, bukan apa kata orang di sekitar kita. Kenapa? Karena sekali lagi yang paling tahu kapasitas kita adalah Tuhan yang menciptakan sendiri. Ini saya pernah bahas di tengah minggu, saudara. Jam tangan saya bukan jam tangan mahal, saudara. Kemarin dia bikin foto-foto itu, saudara, pendeta dan jam tangannya. Jam tangan beberapa foto itu mahal-mahal, saudara. Pas jam tangan saya bukan yang mahal, tapi sekalipun ini bukan jam tangan mahal, dengan bangga saya bisa bilang jam tangan saya lebih canggih daripada jam tangan mahal itu. Kenapa? Karena semahal-mahalnya jam tangan mereka, kalau ada SMS, ada chattingan nggak bisa masuk ke sana. Ke saya walaupun ratusan ribu masuk ya, bisa bergetar. Ada alarm, saudara. Makanya Xiaomi seger. Enggak. Apaan Xiaomi seger? Tapi sekali lagi saya bilang, saudara, jam tangan ini, saudara, ketika saya beli, saudara, dikasih tahu baterainya itu bisa tahan berapa lama. Kenapa? Dia bisa tahu karena dia yang menciptakan. Betul ini? Saya mau bilang, saudara, daya tahan saudara dan saya juga sama. Yang paling tahu daya tahan kita adalah Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Jadi kalau iblis bilang saudara nggak kuat, iblis bilang saudara nggak mampu, bilang sama iblis, sotoy. Iya dong. Karena dari kata Tuhan yang menciptakan setiap kita, segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Kekuatan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kita lebih kuat daripada badai. Bersama Tuhan kita mampu terbang di atas badai. Kekuatan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, kamu mesti bersiap-siap. Yang ketiga, saudara, apa dasar kita tetap tenang sekalipun badai menerpa setiap kita? Yang ketiga adalah karena badai pasti berlalu. Sama-sama bilang sama saya, badai pasti berlalu. Sama-sama bilang sama saya, badai pasti reda. Amin. Kita lihat masih dalam ayat yang ke-24, saudara. Yuk, ayat yang ke-24 sampai 50 kita undang maju ke depan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Sama-sama kita baca, saudara, ayatnya yang ke-24 sekali lagi. 3. Ya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Guru-guru kita binasa. Selanjutnya, lalu menghatim angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Kalimat terakhir dikatakan apa? Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Sedikit ya, kita tahu bersama murid-murid banyak yang profesinya nelayan, betul ya? Dan mereka sudah biasa ada di danau itu, saudara. Sedikit informasi, ini terjadi di Danau Galilea dan mereka ada di sana, saudara. Dan mereka seringkali menghadapi badai yang terjadi di sana, saudara. Tapi memang saat itu, saudara, bisa kita prediksi badainya itu benar-benar luar biasa mengerikan. Makanya murid-murid yang bisa kita sebut akamsi, anak kampung sini, atau adansi, anak danau sini, mereka aja ketakutan, saudara, saking seremnya badai. Tapi semengerikan-mengerikannya badai,
Tidak untuk selamanya badai itu berkecamuk. Akan ada masa badai itu pasti ada. Tuhan bisa izinkan badai datang dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi sekali lagi, badai itu tujuannya untuk kebaikan setiap kita. Badai itu untuk membangkitkan iman setiap kita. Badai itu untuk memproses setiap kita. Badai itu untuk menajamkan setiap kita. Badai itu untuk membentuk setiap kita, bukan untuk membinasakan kita. Jadi kalau tujuan Tuhan sudah tercapai dalam kehidupan setiap kita, maka badai pasti reda. Tidak untuk selamanya dibiarkan anak Tuhan itu goyah. Tapi ini Tuhan barusan taruh di hati saya begini. Tapi lama tidaknya badai itu dalam kehidupan kita seringkali tergantung bagaimana diri kita, saudara. Maksudnya apa? Contoh, Tuhan izinkan badai untuk membentuk iman kita. Artinya badai akan tetap ada sampai iman kita terbentuk. Tuhan izinkan badai untuk menajamkan setiap kita. Artinya badai akan tetap ada sampai saudara dan saya jadi sharp touch. Tuhan ingin saudara dan saya bertobat melalui badai itu. Artinya badai akan tetap ada sampai saudara dan saya bertobat di hadapan Tuhan. Makanya ada satu kalimat yang sangat memberkati saya bilang begini. Kadang-kadang Tuhan gak ubah keadaan, karena yang Tuhan mau ubah adalah kita. Jadi seringkali kita doa, Tuhan redakan badai ini Tuhan. Tuhan gak reda-redakan, karena Tuhan lihat kita belum berubah. Iman kita masih kecil, dosa masih jalan terus. Saya mau bilang saudara, badai pasti reda, tapi pastikan tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita tercapai. Evaluasi, kenapa Tuhan izinkan badai ini? Kalau karena dosa, cepat bertobat. Kalau karena pertumbuhan iman, kuatkan iman. Kalau karena salah jalanmu, kembali. Evaluasi. Setiap orang punya keadaan yang berbeda-beda. Tapi kalau semua sudah kau lakukan, saudara, tinggal tunggu waktunya. Badai pasti reda, segala air mata akan berganti dengan sorak-sorai. Tepuk tangan sekali lagi yang pakai mereka buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, badai pasti berlalu, badai pasti reda pada waktunya Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah, yang diberkati Allah makan tanganmu, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami Tuhan.